Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Prasasti dengan NPM 2310403 dari kelas I. Yang terhormat Ibu Sintiana Rahmi SHMH selaku dosen mata kuliah Hukum Pidana dan Perkembangan. Tujuan saya membuat video ini untuk menganalisis kasus Kimia Farma dengan kronologi penemuan jasad wanita yang bernama Berta Mimi berusia 56 tahun di gudang apotek Kimia Farma, Jalan Hidayatullah, Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada hari Minggu 18 Februari 2024 yang masih menyisakan berbagai pertanyaan bagi pihak keluarga. Analisis pertama dengan pertanyaan, jelaskan beserta alasannya dari peristiwa kasus Kimia Farma, apakah termasuk ke dalam tindak pidana atau bukan tindak pidana. Apabila kasus tersebut merupakan tindak pidana, maka jelaskan unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud. Lalu pertanyaan berikutnya, jika kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka jelaskan akibat hukum yang muncul dari peristiwa tersebut. Unsur tindak pidana yang bisa dianggap sebagai tindak pidana dalam kasus Kimia Farma. Yang pertama, pembunuhan atau pembunuhan berencana. Jika ada bukti atau dugaan bahwa kematian korban disebabkan oleh tindakan seseorang dengan tujuan untuk membunuh, ini bisa dianggap sebagai pembunuhan atau pembunuhan berencana. Yang kedua, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Jika ada tanda-tanda korban mengalami penganiayaan sebelum meninggal, ini bisa dianggap sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Lalu yang ketiga, ada pelanggaran kesehatan dan keselamatan publik. Mengingat korban ditemukan di gudang apotek tempat penyimpanan obat-obatan, bisa saja ada pelanggaran terhadap regulasi kesehatan dan keselamatan publik. Lalu ada akibat hukum yang muncul dari peristiwa kasus Kimia Farma tersebut. Yang pertama ada pelanggaran administratif. Jika terbukti bahwa korban ditemukan di gudang apotek karena kesalahan administratif atau kelalaian, maka pihak yang bertanggung jawab mungkin akan dikenakan sanksi administratif. Yang kedua ada pertanggungjawaban sipil. Jika ada kelalaian dari pihak apotek yang menyebabkan kematian korban, pihak apotek dapat dipertanggungjawabkan secara sipil dan mungkin harus membayar ganti rugi kepada keluarga korban. Lalu yang ketiga ada pengawasan lebih ketat. Peristiwa ini dapat menyebabkan otoritas terkait untuk memberlakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap apotek-apotek lainnya untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Pertanyaan berikutnya adalah, jelaskan persoalan hukum apa yang terdapat dalam peristiwa tersebut sehingga memicu adanya konflik yang memakan korban. Bahwa kasus Kimia Farma memicu adanya konflik yang memakan korban karena adanya potensi kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dalam pelayanan kesehatan, keamanan, dan penegakan hukum. Hal ini menuntut adanya investigasi mendalam dan transparansi dari pihak yang berwenang untuk memastikan keadilan bagi korban dan keluarganya, serta mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Asas yang digunakan pada kasus Kimia Farma, yang pertama ada asas lex locus delicti. Asas lex locus delicti berarti hukum tempat terjadinya tindak pidana. Asas ini menentukan yurisdiksi hukum yang berlaku berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana. Dalam kasus Kimia Farma, tindak pidana pembunuhan atau kematian Berta terjadi di gudang apotek di Jalan Hidayatullah, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Oleh karena itu, hukum yang berlaku untuk mengadili kasus ini adalah hukum Indonesia, khususnya hukum pidana yang berlaku di Kalimantan Timur. Lalu yang kedua ada asas lex tempus delicti. Asas lex tempus delicti berarti hukum pidana terjadinya tindak pidana. Asas ini menentukan hukum yang berlaku berdasarkan waktu terjadinya tindak pidana. Berdasarkan kasus tersebut, jasad Berta ditemukan pada hari Minggu tanggal 18 Februari tahun 2024 dan dari hasil autopsi diketahui bahwa Berta sudah meninggal dunia selama 5 hari sebelum ditemukan jasad tersebut. Jadi tindak pidana pembunuhan atau kematian Berta terjadi pada tanggal sekitar 13 atau 14 Februari 2024. Lalu ada aturan hukum yang dilanggar.
Aturan hukum yang dilanggar yaitu pembunuhan. Diketahui bahwa Berta ditemukan meninggal dalam kondisi yang mencurigakan dan hasil autopsi menunjukkan bahwa penyebab kematiannya karena lemas. Hal ini bisa mengindikasi adanya tindak pembunuhan. Pasal yang digunakan dalam kasus Kimia Farma adalah Pasal 338 KUHP lama yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dalam pasal 338 ini terdapat unsur subjektifnya. Yang pertama yaitu niat pelaku dengan sengaja untuk merampas nyawa orang lain. Lalu ada unsur objektifnya. Yang pertama adalah perbuatan yang dilakukan, yang kedua akibat yang muncul dari kasus Kimia Farma tersebut. Baik, mungkin itulah video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.